Selamat pagi semuanya. Selamat Halo, pagi. apa kabar? Kabar baik mestinya Pak Yus ya. Pastinya. Bu Retno, gimana kabarnya? Sudah berapa minggu ya Pak ya? Iya. Kita nggak pernah ketemu ya Pak ya. Iya, kita baru hari ini ya Bu ya, Puji ketemu Tuhan, lagi tapi ya. kita sehat selalu. Amin, kita tetap sehat. Anak-anak di rumah juga Pasti tetap sehat ya. Sehat selalu Pak. Ya, tapi kalau misalnya ada yang nggak enak badan gimana Bu? Ya, meminta doa, Betul. berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Ya. Terus Kemudian minum mestinya obat. minum obat, Betul. makan ya, jangan telat Ya. ya Pak ya. Betul. Iya. Untuk makanan itu sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Dan juga jangan lupa Ya. waktunya sekolah minggu. Ikut ke sekolah minggu dulu. Kita Ya. tetap bersukacita karena Tuhan pasti Bergembira, akan menyanyi, menyembuhkan kita. Menyanyi, berdoa betul, bersama betul, teman-teman. betul. Meskipun masih dari rumah ya Pak ya. Ya, dari rumah saja dulu ya. Sabar dulu ya anak-anak ya. Nah, ya, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, Ya. ayo kita bangkit berdiri Ayo, semuanya. bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu pertama kita. Bersukacita, selamat pagi Bapak. Betul. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur ya. Syukur, bergembira ya Pak ya. Betul. Enggak boleh sedih. Ya. Ayo. Yuk. Dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang tenang, kita akan menghadap kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dengan hati yang penuh syukur. Ya. Mari bersama-sama. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah minggu pagi ini, mari kita berdoa. Tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama menghadap ke hadirat-Mu. Kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Meskipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, kami masih belum bisa berjumpa di gereja, di gedung gereja. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan juga selalu menyertai orang tua kami, menyertai guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah. Tuhan, terima kasih. Kiranya ibadah ini akan berjalan dengan baik karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bu Retno, Ya, Pak hari Jus. ini sekolah minggu kita mau membahas tentang apa ya? Kita mau belajar apa ya hari ini ya? Tuhan mengasihi kita ya Pak Jus. Oh pasti. Tuhan
akan membentuk kita menjadi seorang yang kuat, Betul. yang selalu percaya kepada perintah Tuhan. Yes, itu Tidak dia. boleh goyah ya Pak Jus. Iya, nggak boleh Iya. rewel juga ya Bu ya. Iya, Nggak tidak boleh jadi anak yang rewel, nakal ya. Nggak boleh nakal ya Pak Jus. Karena Tuhan itu sudah mengutus kita. Ya. Jadi istilahnya itu kayak Tentara ya. Tentara ya. Iya. Tuhan Sekarang itu ini sudah tentara itu ya. banyak loh Pak Jus. Iya. Membantu kita. Oh iya, betul Iya. betul. Membantu keamanan. Betul, biar kita Terus, tetap aman. Ya, supaya tidak ada penjahat ya Pak Iya. Jus. Ya, kalau gitu kayaknya juga ada lagunya ya. Ada. Kalau kita ini anak-anak Tuhan itu sebagai laskarnya Tuhan, laskarnya Tuhan. Kristus. Biasanya menembaki apa Pak Jus? Menembaki- Kalau jadi seorang laskar. Harusnya menembaki musuh ya Bu ya. Harusnya. Bukan nembaki temen ya. Iya. Nggak boleh menyakiti temen Nggak ya Bu boleh. ya. Tapi kalau Iya. di sini kita menembaki Menembakin apa ya? Menembakin iblis ya? iblis, Iya. rasa malas, Rasa ya kan? malas. Itu iblis juga ya Pak iya, Jus ya? Nggak itu mau kerjaannya sekolah iblis. minggu. Wah, betul, kerjaannya iblis itu. Nggak mau Makanya, mengerjakan PR ya Pak wah, Jus ya? untuk apalagi, saat ini. Biasanya itu dia. mama Pak Jus yang mengerjakan. Iya biasanya. Tapi anak-anak enggak ya? lah, enggak banyak maksudnya. Oh iya. Ya wis, Moga-moga anak-anak wis. kita nggak ada seperti itu ya Pak Yuk, Jus ya. kita Ya. nyanyikan lagu kita kedua. Kita mau tetap bangkit berdiri. Ayo, Kita tetap akan menjadi semangat. laskar Kristus. Sambil bergerak Yes, bersama betul. dengan mama papa ya. Yang semangat menyanyikan lagu ini karena Tuhan sudah menjadikan kita pasukan Tuhan ya Bu ya. Yes. Laskar Kristus. Betul. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Lebih bersemangat. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa kita? Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wah, lumayan bikin Lumayan berkeringat Bu. bergerak. Lumayan lah ya. Iya. Kita harus bergerak. Pasti Kita anak-anak juga tadi bergerak dengan harusnya semangat ya Pak Jus ya. sama kayak olahraga ya Bu ya. Iya. Kita kan juga harus olahraga ya Bu ya. harus Oh, karena lumayan. untuk apa? Penyakit yang saat ini melanda, pandemi itu diharuskan olahraga, Betul. termasuk anak-anak ya. Ya. Pada anak-anak. saat sekolah minggu mereka bergerak dengan semangat. Yes, itu Ya. dia fungsinya kita kalau menyanyikan pujian dengan bergerak, badan kita juga jadi sehat. Jadi sehat. Yes. Tapi juga ada gerakan ya Pak Jus, Oh, seperti berenang gitu Oh, juga ya. ada ya. loh. Nah ini kita kok sudah di dalam air Bu. Saya enggak bisa berenang. Loh, gimana Moga-moga ini? ya. Wah kita kok sudah di dalam air. Iya, Emang ya, Pak. kita hari ini Gimana mau ya? membahas apa ya? Ceritanya tentang Kayaknya juga ada Pak. ada hubungannya dengan Cerita air-air lagu ya. yang kita harus ada di dalam Di dalam air, laut ya. di dalam laut, di dalam Ya, di tapi dalam- Tuhan memberikan penolong pada kita Iya. biasanya. Saya mau enggak- tahu Iya. ceritanya apa? ada kalau yang mau gitu- tahu. Hah? Ada yang mau tahu ini. Wah anak-anaknya. mungkin Ada kalau yang bisa gitu jawab. kita nyanyikan lagu ini pasti semuanya tahu Iya. ya. Yuk kita sama-sama lagu yang Yunus satu ini. sudah tak Ya, bocorin dulu Gak lagunya. apa-apa, yuk tetap berdiri, tetap berdiri. Iya, ayo, Kita ayo, nyanyi sama-sama. Kalau yang nggak bisa, sama-sama belajar, oke? Tuhan menyertai kita ya Pak. Pasti. Di lagu ini ya. Yuk, tetap Meskipun semangat kita tuh. Di laut, Ya, tapi meskipun Tuhan- kita di laut, ya Bu ya. Tetap semangat. sambil berdiri. Sambil berdiri dong pastinya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya, bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom. Cuap cuap lagi. Oke. Yunus di perut ikan, bom bom bom.
Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya, bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom, cuap cuap. Terakhir, Lebih sekali lagi, semangat ya, Pak, yes. ya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya, bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom, cuap cuap. Wah, itu dia cerita minggu ini. Ya. Sudah pada kenal pasti ya dengan Tapi Pak pas- Yunus itu. Nanti juga anak-anak penasaran ya, Oh Pak, iya ya. pasti, tetap Ceritanya menarik penasaran. sekali loh anak. Kalau gitu, Iya. duduk diam sekarang, Duduk, nggak usah tenang, berdiri, duduk, ya. tenang. Kita akan mendengarkan cerita Cerita. bersama Pak Andika. Iya. Selamat pagi anak-anak. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Pak Andika mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Sikap doanya anak-anakku, tutup mata, lipat tanganmu dan tundukkan kepala. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan boleh menghimpunkan kami bersama teman-teman di rumah kami masing-masing untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyiapkan setiap hati kami masing-masing oleh Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Pak Andika mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Baik ya, Pak Andika akan membacakan untuk anak-anak sekalian. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini?
apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu menjadi anak yang dapat diandalkan. Anak-anak, Pak Andika ingin mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu kalau kita diminta untuk menolong orang yang tidak kita sukai, bagaimana sikap kita? Ayo, silakan anak-anak untuk menjawab, ya, atau coba untuk meresponnya. Ya, apakah kita mau untuk menolong orang yang tidak kita sukai? Atau mungkin kita nggak mau sebab mereka itu kan sudah berbuat jahat kepada saya, kepada kita. Nah, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pada hari ini kita hendak belajar dari seorang tokoh, yaitu Bapak Yunus. Anak-anakku, Tuhan berkata kepada Yunus agar Yunus pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Ya, kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah sebuah kota, ibu kota dari negeri Asyur yang terletak pada daerah di Asia, ya, yaitu bagian timur, anak-anakku. Nah, dari tempat tinggalnya Bapak Yunus itu kemudian pergi ke sebuah kota yang bernama Yafo. Ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi justru Bapak Yunus tidak mau. Ya, karena Bapak Yunus tidak suka dengan penduduk kota Niniwe itu. Bahkan sebaliknya, Bapak Yunus pergi menuju ke kota Tarsis, sebuah kota yang jaraknya sangat jauh dari kota Yafo, kurang lebih 4.000 kilometer, anak-anak, jauhnya. Ya, jadi arah kota Tarsis itu adalah berlawanan arah. Kalau kota Niniwe itu ke arah timur, sedangkan kota Tarsis itu ke arah barat.
yang kita kenal sekarang itu adalah bagian barat dari negeri Spanyol, ya, di Eropa sana. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kota Niniwe memang terkenal dengan kota yang penuh dengan tindakan kejahatan. Penduduknya itu mereka suka melakukan tindakan perampasan kepada orang-orang yang tidak punya. Dan juga mereka, penduduknya juga melakukan kejahatan yang lain, juga melakukan kebohongan-kebohongan di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika Bapak Yunus menuju ke kota Tarsis dengan menaiki sebuah kapal dari kota Iafo, ketika kapal itu sudah berlayar menuju ke lautan, ke arah kota Tarsis di bagian barat, ternyata di tengah perjalanan mereka ada sebuah angin besar, ya, yang bergelora, badai yang menghalau perjalanan kapal itu. Semua awak kapal menjadi takut, anak-anak, di dalam kapal itu, termasuk juga nahkodanya dan penumpang yang lain. Mereka bertanya-tanya, ya, oleh sebab apa ini kok kita mengalami malapetaka seperti ini? Yaitu adanya badai yang besar yang mengancam kapal mereka di lautan itu. Sementara para awak kapal takut, justru Bapak Yunus berada di bawah kapal, anak-anakku, di bagian yang bawah kapal itu, ya, bahkan tidur. Kemudian nahkoda itu menjumpai Bapak Yunus yang berada di bagian bawah kapal itu dan bertanya, "Hai, kenapa saudara malah tertidur di sini? Padahal kapal kita sedang dihantam oleh badai, angin besar." Kemudian anak-anakku yang dikasihi Tuhan, para awak kapal dan juga penumpang yang lain akhirnya sepakat untuk mengambil undi. Ya, mereka sudah berusaha untuk membuang barang-barang mereka dari kapal itu ke lautan agar kapal ini menjadi ringan sehingga tidak akan tenggelam. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka mengambil undi, dan ternyata ketika undian itu diambil, jatuhlah undian itu pada Bapak Yunus. Lalu mereka bertanya, "Saudaraku Yunus, apa yang akan kamu perbuat kepada kami agar kami selamat dari malapetaka ini?" Kemudian Bapak Yunus menjawab kepada mereka, "Campakkanlah aku ke dalam lautan." Karena Bapak Yunus memang merasa badai itu terjadi oleh karena kesalahan dirinya. Karena dia telah menolak perintah dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi justru dia pergi ke kota Tarsis. Akhirnya para awak kapal itu membawa Bapak Yunus dan melemparkan Bapak Yunus ke dalam lautan, anak-anakku. Wah, tentunya sangat menakutkan sekali, ya, karena di lautan terjadi badai, angin yang sangat besar. Kapal mereka terombang-ambing, anak-anakku. Nah, setelah itu Tuhan, ya, memiliki rencana yang sangat indah kepada Bapak Yunus. Untuk menyelamatkan Bapak Yunus, Tuhan akhirnya mengirimkan seekor ikan besar banget, besar sekali, anak-anak. Kemudian ikan itu menelan, ya, Bapak Yunus ke dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Bapak Yunus berada di dalam perut ikan itu, anak-anakku, kurang lebih selama 3 hari 3 malam, Bapak Yunus merasa ketakutan tentunya. Ya,
memang Bapak Yunus berada di dalam perut ikan seorang diri, anak-anak. Kondisinya gelap di dalam perut ikan itu dan juga bau amis. Ya. Karena memang itulah bau ikan hidup, anak-anakku. Nah, anak-anakku sekalian, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita hendak belajar, anak-anak. Ya, bahwa ketaatan kita untuk melakukan tugas dari Tuhan itu harus kita nyatakan. Kita belajar dari pengalaman Bapak Yunus ini, ya. Pada awalnya memang Bapak Yunus tidak bersedia untuk menolong orang-orang penduduk di kota Niniwe, yang justru Bapak Yunus pergi ke kota Tarsis. Tetapi ketika Bapak Yunus mengalami tantangan di tengah lautan itu, ternyata Tuhan tetap menyatakan kebaikannya, yaitu dengan mengirimkan seekor ikan besar itu untuk menyelamatkan diri Bapak Yunus agar tidak tenggelam di dalam lautan. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anakku, kita belajar untuk selalu mentaati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya, kalau kita mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah yang harus kita kerjakan, maka kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu mungkin tidak kita sukai tugas itu. Nah, pada waktu yang akan datang, minggu depan, anak-anakku akan kembali belajar apa yang terjadi selanjutnya pada diri Bapak Yunus. Itulah renungan singkat yang firman Tuhan yang dapat Pak Andika bagikan untuk kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita, dengan patuh melakukan tugas panggilan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati anak-anakku. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir dari renungan firman Tuhan pagi hari ini, Pak Andika ingin mengajak kita untuk membuka Efesus pasal 5 ayat 1 sebagai ayat hafalan anak-anak di rumah. Ya, Efesus pasal 5 ayat 1. Saya akan membacakan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Baik ya, itu ayat hafalannya untuk anak-anakku sekalian, dan minggu depan anak-anak akan bisa menyampaikannya. Ya, puji nama Tuhan. Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bu ya pastinya. Sudah, puji Tuhan Yes. Pak. Anak-anak pinter Pak tadi Oh, ya? mendengarkan dengan penuh Perhatian, penuh konsentrasi. perhatian. Iya, karena Mungkin ceritanya gara-gara menarik ya. mungkin gara-gara itu Iya. ceritanya ada yang dimakan sama ikan besar ya Bu ya. Dimplok ya. Oh, Pak. dimplok betul. Ya kalau ngemplok kerupuk gitu enak ya Bu ya. Ini dimplok sama ikan besar. Sama ikan Tapi besar. diselamatkan Tuhan enggak? Oh, diselamatkan Oh pastinya. iya, itu dia. Yang Iya. penting kita harus nurut kepada perintah Perintah Tuhan. Tuhan. Ya, sekarang waktunya Ya. kita untuk mengucapkan syukur kita kepada Dengan Tuhan. memberikan persembahan kepada Tuhan. Betul. Ya. Pakai Bisa. apa Bu? Bisa pakai celengan. Celengan yang di rumah Ya, itu ya. Atau dimasukkan di amplop ya Pak ya. Amplop, dimasukkan bisa. di gereja. Betul. Titip Mungkin mama atau papa ya, yang ke kalau gereja. orang tuanya sudah ke Ya. gereja Ya, bisa dititipkan. dititipkan. Kan Kalau sementaranya misalnya anak belum ke gereja. ya, kalau misalnya ini Bu, nggak ada yang ke gereja, susah keluar, Bisa mungkin kalau ditransfer, titip. ya betul. Ya. Kalau bisa transfer, langsung transfer. Ada nomornya ya kayaknya Ada di Pak. sini ya. Ya, ada Iya. Bu di Ada. sini ya, di sini Ya. 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 Atau kalau mungkin anak-anak ke Bojonegoro mampir Mampir gereja. gerejanya kalau pagi tetap buka Oh, Pak. iya, betul. Kalau Dimasukkan pagi masih di gereja. kotak persembahan. Siap. gitu. Oke. Ya, kalau gitu sambil memberikan persembahan, kita angkat memujikan. pujian. Iya.
Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Diulangi ya Pak ya. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya Bu ya. Amin. Ya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan berdoa. Yuk semua kita sama-sama berdoa ya. Tutup mata, tunduk kepala, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, dan kami berharap Kau beri kekuatan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi anak-anak yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang sudah mulai bersekolah onsite di sekolah. Kiranya Kau selalu menjaga kami, selalu menjaga kesehatan kami, supaya kami boleh mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, dan segala sesuatunya kami persembahkan hanya kepada kemuliaan Tuhan. Kami yang masih belajar di rumah juga Kau tetap menyertai, beri kami sukacita dan semangat belajar, supaya kami juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pergumulan kami, sakit penyakit yang mungkin kami alami sekarang. Kami memohon kepada Tuhan untuk Kau jamah kami, supaya kami boleh sembuh seperti sedia kala, dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bu, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ibadah minggu ini. Iya, rasanya kayak kangen ya Pak ya. Iya. Kok cepet sekali ya kita Cepet tadi. ya. Ibadah sekolah minggu, Iya. moga-moga minggu depan. Tapi kayaknya masih belum ya Pak. Iya. Ya moga-moga Iya. dalam waktu dekat ya Bu ya. Iya, moga-moga dalam Kita waktu dekat. sudah ada yang boleh ke gereja untuk ibadah sama-sama. Mau nggak sih kalau diajak ke gereja ibadah bersama-sama? Pasti mau. Oh yes, jawabnya keras tadi Tapi ya. hati-hati, harus Oh, selalu tetap- pakai masker ya kalau tetap. kemana-mana supaya tidak Betul. sakit. Ya, berarti kalau misalnya pun nanti kita ibadahnya di gereja, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Pakai Masker, masker, cuci tangan, Cuci tangan, terus apa lagi? menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi nanti seperti kita. kalau dulu Ya. kalau duduknya di gereja kan biasanya Dempet-dempetan. satu kursi itu ada 5 Dempet-dempetan, anak, 6 iya. anak gitu ya, Bu Sekarang ya. nggak boleh, Nggak Pak. boleh. Tiga. Jadi Ya. nggak ada kesempatan untuk ngomong dewe ya Bu ya. Ya, Biasanya nggak boleh. waduh. Ngerumpi tapi sendiri. seru. Iya. Ya, oke. Kalau gitu kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan memujikan percaya saja. Pasti Tuhan Karena- menyertai kita. Yes. Selalu kita menjadi andalan Tuhan ya. Betul. Yes. Ayo bangkit berdiri, Ya. tetap semangat. Kita akan Yang semangat menyanyinya. menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan.
Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, semangat lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Amin. Percaya saja Di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, selalu sehat. betul, tetap menjaga kesehatan ya. Iya, selalu berdoa. Betul, dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu. memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.